Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat nih semua. Yang sudah hadir 9 orang sehat? Alhamdulillah sehat Iya, saja. sehat. Masya Allah ya, baru 12. Ya, terus bertambah ya. Macam polling aja. Terus bertambah dia. Sehat ya. Gimana Kalisa? Banyak remedial? Enggak ya? Satu saja, tapi nggak tahu kalau nantinya kayak gimana. Oh, satu aja yang remedial? Nggak Yang- tahu saja. Oh, enggak tahu. Ya. Yang baru ini remedial satu. Baru satu pelajaran apa itu Kalisa? Prakarya. Prakarya. Loh, paling mudah kok ini remedial. Praktek, salah klik, ini. Iya, kurang teliti sih. Iya, iya, seperti penjas juga ya kan? Penjas itu kan olahraga, istilahnya bisa nalar ya. Oh, kira-kira ini apa ya? Gaya ini bagaimana ya? Gaya awalan. Tapi rupanya kita salah ya. Beda apa yang dengan yang dimaksud. Jadi istilahnya walaupun mudah pelajarannya, tapi harus teliti juga kan gitu, menalarnya. Apalagi matematika ya kan Nabila. Nabila, matematika harus lebih teliti lagi ya. Oke, masih sedikit ya, masih sedikit. Udah masih kemana ini? Pada ngerjain remet ini mungkin ya kawan-kawannya. Jadi milih YouTube aja lah daripada Zoom. Ya, jadi sedikit kita buka pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi buat anak-anak Ustazah, terkhususnya kelas 8A dan kelas 8B, ya Ustazah harapkan masih tetap semangat ya, tetap berusaha sebaik mungkin, semaksimal mungkin dalam belajar, dalam merubah tingkah lakunya, dalam merubah sikapnya ya, baik dalam berbicara, baik dalam bertindak, baik dalam berbuat ya, baik dalam misalnya adab-adabnya ya, menutup auratnya, kemudian lebih meningkatkan ibadahnya, misalnya dengan di rumah sholat lebih tepat waktu, kalau bisa sebelum waktunya kita sudah bersiap-siap. Jadi hal-hal yang kecil yang mungkin kita anggap kecil, tapi sebenarnya itu adalah hal yang paling penting, hal yang paling urgen ya. Jadi adab, tingkah laku, kebiasaan, apalagi akhlak kita terhadap orang tua di masa daring ini harus lebih baik, jangan lebih buruk ya. Jadi harus lebih dekat sama orang tua, jangan melawan sama orang tua, apalagi nanti suaranya lebih besar atau lebih kuat dari orang tua kita, kan gitu ya. Nah, disuruh belajar ya belajar kalau waktunya ya, kalau disuruh membantu orang tua. Jadi diperhatikan adab-adab tingkah laku sikapnya di rumah ya, sehingga proses belajar pun nanti bisa berjalan dengan baik ya. Jangan di rumah makin amburadul akhlaknya ya kan. Nabila gimana di rumah? Nabila, si Nabila jauh saja nih nanti. Gimana Nabila? Akhlaknya di rumah? Insya Allah lah ya, terjaga ya. Insya Allah. Iya, insya Allah ya. Masya Allah. Jadi kita sama-sama berupaya. Anak-anak Ustazah berupaya sebaik mungkin, Ustazah juga berupaya sebaik mungkin. Kita saling menasehati, kita saling mengingatkan. Begitu juga teman-teman sekelasnya ya. Nah, apalagi kan ada grup-grup. Gunakan grup-grup itu untuk hal-hal yang baik. Apalagi kan kemarin baru daurah kan, bagaimana menggunakan HP, mau dibawa kemana, ke surga atau ke neraka ya kan, bagaimana menggunakan HP di masa usia kita. Sebagai siswa bagaimana tepatnya menggunakan HP, Ustazah sebagai guru bagaimana menggunakan tepatnya HP kan gitu. Jangan di rumah megang HP aja sehingga anaknya ikut-ikut megang HP kan gitu. Tapi gara-gara daring ngoreksi punya siswanya ya harus juga megang HP gitu ya. Makanya harus menggunakan waktu yang tepat ya, waktu-waktu
istirahat misalnya ya, kita gunakan untuk mengkoreksi, atau waktu-waktu hari libur menggunakan waktu untuk mengkoreksi. Itu kalau saja. Kalau anak saja begitu juga waktu belajar. Setelah habis belajar, siap tugas-tugas, kira-kira nggak ada lagi hal-hal yang bisa dilakukan di HP, letakkan HP-nya, gunakan yang lain ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan masalah remedial dulu? Di sini kayaknya ada yang remed, nggak ada ya. Kalaupun sudah, sepertinya sudah mengirimkan ya beberapa, walaupun belum semua. Suraya Sabita, Soraya, mana ini Suraya Sabita suaranya? Oh iya, Soraya. Oh, sehat Soraya? Sehat. Oke, Arini dulu. Arini, mana Arini? Halo Ustazah. Gimana? Udah bisa? Buka linknya? Belum? Belum mana coba Ustazah. Nanti kalau udah siap belajar coba ya. Jadi yang Arini bilang tadi itu masih daftar akunnya. Jadi daftar dulu, isi nama, kemudian passwordnya apa gitu. Nanti ikuti terus petunjuknya ya. Nanti kalau ada kendala lagi fotokan di bagian mana ya. Arini ya, harus tetap semangat Arini ya. Walaupun jauh di sana ya Arini. Banyak yang remed Arini, banyak yang remedial. Banyak? Banyak ya. Oke, udah. Ada lagi yang mau disampaikan ini sebelum saja bahas soal ujian? Ada? Nggak ada? Nggak ada. Siapalah satu? Fadia Rafa. Fadia. Yes, Gimana waktu membaca soal ujian di Google Form-nya? Bingung? Apa yang dirasakan? Bingung, senang, susah, mudah, atau hore? Mana? Fadia? Gimana waktu melihat soalnya? Senang atau pusing atau gimana? Pusing. Pusing ya? Jujur aja, nggak apa-apa. Pusing ya? Oke. Siapa lagi ya? Satu lagi. Diandra. Gimana ketika melihat soalnya Diandra? Cair gitu enggak? Kalau mudah kan biasanya cair, ya kan Kalisa? Kalisa pusing dia. Diandra, mudah. Kurang jelas kayaknya. Coba sekali lagi ulangi. Ada yang susah, ada yang mudah ya. Oke, itu jawaban paling bagus ya. Ada yang susah, ada yang mudah. Kita lanjut ya. Soalnya saja buka dulu. Soal PTS 2 kelas 8. Oke. Jenis segitiga di bawah ini adalah segitiga apa? Sama-sama kita jawab. Sama kaki. Iya, sama kaki. Dari mana sama kaki? Tuh, ada garisnya. Iya. Ada tanda garis ini ya. Garis ini ada dua. Ada dua, berarti ini menandakan dia sama. Berarti panjang ini dan panjang ini sama. Berarti kakinya sama-sama kaki. Banyak yang bertanya, Ustazah itu nggak ada jawabannya katanya. Nggak ada jawab karena dia menganggap ini segitiga siku-siku. Ya, siku-siku di sini. Tidak ya. Jadi agak-agak diputarnya gambarnya. Berikut ini yang bukan merupakan segitiga siku-siku adalah segitiga yang berukuran. Kemarin Ustazah sudah kasih tabel
triple Pitagoras. Jadi kita lihat tabel triple Pitagoras. Jadi kalau tabel triple Pitagoras itu sudah pasti segitiga siku-siku. Maka lihat mana yang dia tidak triple Pitagoras. Yang bukan ya, berarti kecuali. Nah, coba mana jawabannya? Yang D, Zah. Yang D. Yang D ya. Ini bukan triple Pitagoras ya. 3, 4, 5, 6, 8, 10, 5, 12, 13 ini triple Pitagoras ya. Jadi yang D jawabannya. Keliling segitiga di bawah ini adalah titik-titik sentimeter. Nah, bagaimana cara menjawab ini? Ayo silahkan. Setelah melihat soal ini, ayo. Di sini ada kawannya di sini, Ramadhani kan? Cari dulu sisi miring, Zah. Cari sisi miring dulu. Miringnya, Zah. Kemudian kelilingnya. Kelilingnya. Oh siapa Cari dulu? sisi miring. Siapa dulu yang satu orang dulu? Tunjuk tangannya siapa? Oke, Lutfia dulu. Lutfia Akila Siagian. Ayo silakan. Itu dicari sisi miringnya dulu, Zah. Iya. Berapa? Jadi, sisi miringnya C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. C kuadrat sama dengan 49 karena 7 kali 7 tambah 576 karena 24 kali 24. Iya, bagus. Terus C kuadratnya sama dengan akar berapa nih? Akar 625. Iya. Itu akar 625 itu 25, Zah. Iya, 25. Berarti sisi miringnya panjangnya 25. Oke, nggak ada jawabannya 25. Kan gitu ya, kalau kita mau mikirin, nggak ada jawabannya 25. Karena bukan itu pertanyaannya, tapi pertanyaannya adalah keliling. Maka carilah kelilingnya. Bagaimana mencari keliling? Lutfia, selesaikan sedikit lagi. Kelilingnya sama dengan A tambah B tambah C sama dengan 7 tambah 24 tambah 25 sama dengan 56. Iya, 24 tambah 25 49 tambah 7 56. Berarti jawabannya D. Kan gampang ya. Bagi Ustazah gampang katanya gitu nanti. Oke, lihat luas segitiga KLM di bawah ini adalah titik-titik sentimeter kuadrat. Yang ditanya adalah luas KLM. Ini segitiga KLM ini segitiga apa? Iya, sama sisi ya. Sisi. Tapi kalau segitiga MNL Sama MNL siku-siku. MNK juga siku. Jadi segitiga KML ini kalau kita buat garis tengahnya dia terbagi menjadi 2 buah segitiga siku-siku yang sama besar, yang sama panjang atau kongruen bahasa matematikanya. Ya, sama besar sama panjang itu sama artinya dengan kongruen. Berapa di sini luasnya? Maka yang ditanya luas, kita fokus pada luas. Apa luas segitiga rumusnya? Iya, alas kali tinggi per 2. Alas kali tinggi per 2. Alasnya berapa? Alasnya 10 cm. 10. Tingginya berapa? Gak tahu, Zah. Belum tahu. 13 ini adalah ML atau MK atau sisi miring. Jadi kita mau mencari MN dulu tingginya. Mencari tingginya pakai teorema apa? Pitagoras. Bagaimana dia mencarinya? A kuadrat sama dengan B kuadrat kurang B kuadrat. Oke, tunggu dulu ya, satu-satu dulu. Si Sarah dulu, Sarah. Ayo Sarah. Ustazah mau Sarah dulu. Cari tingginya berapa? Sarah. MN garis MN. Ayo Sarah.
Pakai teorema Pitagoras. Bingung ya? Oke, Arini lah, Arini. Arini. Ano, Ustazah? Ayo, Arini. Bagaimana Arini? 13 kuadrat dikurang berapa? Dikurang berapa? Ayo, yang di sini ada kawannya, dikurang berapa? Mencari MN. Sisi tegak atau sisi tinggi. Sisi miring dikurang sisi bawah kan? Nah, berapa? 13 kuadrat dikurang kok 10? Ayo, 10 atau berapa? Mencari tingginya. Kita pakai 10 atau berapa? 5. Iya, 5. Kenapa 5? Karena setengahnya. Iya, karena kan KL yang 10, yang NL 5, NK 5. Maka kita gunakan segitiga, mencari tinggi ini segitiga MNL boleh, atau sebelahnya juga boleh. Kita MNL aja lah kita ambil. Maka 13 kuadrat dikurang 5 kuadrat. Berapa 13 kuadrat? Berapa? Mana pulpennya? Mana pulpennya? Ambil pulpennya. Berapa 13 kuadrat? 169. Iya, 169 dikurang 5 kuadrat. 144 jam. Iya, 169 dikurang 25. Jadi berapa? 144. Akar 144. 12. Jadi kalau yang sudah paham dia langsung nyambung gitu ya, langsung ngerti. Tapi Ustazah yang takutkan ini yang tidak mengerti. Nah, itulah saya. Jadi ikuti. Kalau ngomong-ngomong gini dia kalau nggak mengerti memang susah ya, karena dari awal sudah tidak mengerti. Tapi kalau yang ngerti langsung nyambung. Jadi 169 kurang 25 144. Akar 144 12. Berarti MN itu adalah 12. Karena yang ditanya luas KLM. KLM berarti luas keseluruhan segitiga ini. Maka alas kali tinggi per 2. Berapa alasnya? Alasnya berapa? 10. Berapa tadi tingginya? 12. 10 kali 12. 120 bagi 2. 60. Iya, 60. Berarti jawabannya D, bukan B ya, tapi D. Segitiga KLM itu luasnya adalah 60 cm kuadrat. Unsur-unsur di bawah ini yang merupakan unsur lingkaran adalah jari-jari, tali busur, juring, diagonal. Diagonal ini ada nggak unsur lingkaran? Gak Ada. Batang. Diameter busur, sisi dan bidang diagonal. Sisi dan bidang diagonal ada nggak unsur lingkaran? Batang. Juring, tembereng, apotema dan jari-jari. Ada semua ini dalam lingkaran? Unsur lingkaran? Ada. Berarti jawabannya C. Nomor 6. Daerah yang dibatasi oleh 2 buah jari-jari dan sebuah busur disebut apa? Juring. Kalau busur apa? Kalau busur garis melengkung ya. Kalau tali busur garis yang ditarik dari titik lingkaran ke titik lingkaran gitu ya, tali busur. Kalau tembereng, daerah yang dibatasi oleh 1 tali busur dan 1 busur, itu tembereng. Berarti jawabannya tadi apa nak? Juring. Oke, nomor 7. Keliling bangun di bawah ini adalah 3,5.
keliling bangun di bawah ini adalah 3,5 desimeter. Itu adalah jari-jarinya apa diameternya itu? Diameter. Iya, diameter itu ya, diameternya. Karena garis tengahnya diambilnya. Coba Ustazah pakai kamera dulu ya. Nampak? Nampak kertasnya? Nampak ya? Apa keliling lingkaran? Keliling Hah? Keliling lingkaran. Kali D, Ustazah. Tunggu ya, saja luruskan ya. Dia keliling lingkaran itu adalah V kali D ya. V-nya 22/7, D-nya 3,5. Ya, kita cari dulu keliling lingkaran. 3,5 bagi 7 berapa? 0,5. 5. 22 kali 0,5 berapa? 11 ya. 11 kan 11,0 berarti 11 desimeter. Ini keliling dari lingkaran. Gambar tadi cuma setengah lingkaran ya nak. Berarti 11 bagi 2. Kenapa bagi 2? Karena setengah lingkaran. Setengah bagi 2 berapa? 5,5 desimeter. Inilah keliling setengah lingkaran. Sedangkan gambar tadi itu seperti ini dia. Nih ya, Ustazah gambarkan. Di sini 3,5 desimeter. Maka ini yang kita cari tadi itu 5,5. Keliling itu kan keseluruhannya. Ini 3,5 setengah lingkaran. Maka garis ini harus kita tambahkan 5,5 tambah 3,5 jadi 9 desimeter. Nah, karena keliling itu berarti semuanya nak harus mengelilingi, kita ukur. Ini masih 5,5 tambah dengan yang ini 3,5. Jadi seperti itu ya, mencari nomor 7. Mencari nomor 7 tadi. Udah habis ya? Udah habis nih? Belum ya? Oh, biasa belum ya? Oke, nomor 7 jawabannya adalah A ya. Oke, ada yang mau bertanya untuk nomor 7? Ustazah kok dihitung lagi Ustazah gitu, atau siapa yang mau bertanya? Iya, Zah, kok dihitung lagi, Zah? Iya, Akila nanya ya. Jadi Iya, Zah. karena yang ditanya adalah keliling, maka ini garis diameternya atau garis tengahnya dihitung. Kalau keliling itu kan yang mengelilingi, ya, yang mengelilingi. Kalau kita misalnya mau mencari seperti tadi, saja ke atas, keliling ini, keliling segitiga kan, alasnya tambah dengan tingginya tambah dengan sisi miringnya, gitu ya. Kalau ini dia keliling yang nomor 7 ini, yang ini udah setengah lingkaran, dia setengah lingkaran, maka bagian setengah lingkaran itu masih 5,5, maka harus ditambahkan dengan ini. Kalau setengah lingkaran, misalnya kita gambar lingkaran ini Akila, kita ilustrasikannya, kita gambar lingkaran, kita ambil setengahnya atau kue lah ya, kue kita potong, kue bolu kan misalnya bentuknya bulat, kita potong, kita ambil setengahnya, maka kan di tengah itu nggak ada diameternya, ya, tidak ada diameternya Akila, hanya bagian setengah dari kue tadi. Maka karena ditanya keliling, maka harus ditambahkan dengan garis tengah ini, jangan dihilangkan, gitu dia. Oke, ada lagi yang mau memberikan pertanyaan? Atau gimana Akila, bisa diterima jawaban Ustazah tadi? Bisa, Ustazah. Ya, gitu ya. Jadi kita ilustrasikan
setengah lingkaran itu nggak ikut garis ini karena keliling, ini harus dihitung lagi. Ibaratkan tadi ya mau motong kue. Oke, lanjut. Nomor 8. Sebuah taman berbentuk lingkaran memiliki diameter 105. Jika setiap jarak 5,5 pada pinggir tanam ditanami pohon cemara, banyak pohon cemara yang diperlukan. Oke, apa yang kita cari di sini? Luas apa keliling? Banyaknya pohon, Za. Iya, banyaknya pohon cemara. Tapi kita cari luas lingkaran atau keliling lingkaran? Keliling, Za. Keliling ya. Karena sebuah taman berbentuk lingkaran memiliki diameter 105. Maka kita cari dulu kelilingnya. Kita mau cari keliling taman tersebut. Ya. Keliling tamannya. Berapa keliling tamannya? Tunggu ya saja. Tadi diameternya 105, jaraknya 5,5. Keliling lingkaran rumusnya enggak, nanti aja, enggak apa-apa, enggak terlalu penting. Keliling lingkaran rumusnya V kali D ya. V kali D. V-nya 22/7 dikali D-nya 105. Yuk, 105 bagi 7 berapa, Nak? Berapa? 15 saja. 15? Ya, saja. Ya, 15. 15 kali 22 atau 22 kali 15? Ayo cari 330. 330 senti. 30. Iya, 330. Iya, Ustazah. Oke. Lalu karena kita mencari banyak pohon itu adalah keliling dibagi jarak. Ya. Jadi kelilingnya 330, jaraknya setiap berapa tadi? Setiap berapa dia dikasih pohon? Dikasih pohon. 5,5 ya. Berapa 330 bagi 5,5? 60. Iya, 60 pohon ya. Ada jawabannya ya? Ada. Berarti banyak pohon yang harus ditanam di taman tersebut adalah sebanyak 60 pohon. Ini dia. Jawabannya A ya. Nah, jadi gampang cari keliling. Nomor 9. Sedikit lagi ya. Sebuah lingkaran berdiameter 28, luas lingkarannya. Ayo. 2V. VR kuadrat berarti jari-jarinya berapa? 14 ya? Iya, Ustazah. Jari-jarinya 14. Berapa 14 kuadrat? 166. 166. Berarti ditanyakan luas ya. Berarti kayak mana ya supaya nggak mereng gini ya. VR kuadrat 22/7, 14 kali 14 ya. 14 bagi 7 2. 2 kali 2 2, 44 kali 14. Berapa 44 kali 14 tadi? 600? 616. Iya, 616. Jadi gampang ya. Seperti itu mencari luas lingkaran. Yang terakhir ya, sudah habis waktunya. Yang terakhir besar A. Berapa A ini? Sudut keliling. Sudut keliling Mbak mencarinya setengah atau 2 kali dari sudut pusat?
Iya, setengah. Sudut pusatnya 70. Mencari sudut keliling setengah dari sudut pusat. Setengah dari 70 adalah 35. Maka jawabannya A. Terjawab sudah ya semuanya ya. Ada yang 90, ada juga yang 100. Oke, kita tutup ya nak. Sudah habis dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.